akan menganalisis struktur, pengertian, fungsi, dan lain-lain dari teks negosiasi itu tersebut. Oke, untuk pertama, pengertian teks negosiasi sendiri adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Kedua pihak melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang disepakati supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah tujuan dibuatnya teks negosiasi. Pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Oke, untuk tujuan kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada. Oke, untuk yang terakhir, mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan kedua pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, merupakan sarana penyelesaian masalah dan kepentingan bersama. Yang keempat, menyangkut rencana yang belum terjadi. Yang kelima, biasanya berbentuk dialog atau monolog dan merupakan komunikasi langsung. Yang keenam, mengarah pada tujuan praktis. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah negosiasi secara formal. Negosiasi secara formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau hitam di atas putih. Yang kedua adalah secara informal. Negosiasi secara informal adalah negosiasi yang dilakukan sehari-hari tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Negosiasi informal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara langsung. Secara langsung ini merupakan jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua adalah secara tertulis. Secara tertulis ini adalah negosiasi yang dari segi penggunaan bahasa perlu diperhatikan. Misal, menggunakan bahasa yang baku dan tentu saja menggunakan bahasa tulis. Dan dari drama yang kami tampilkan tadi, itu merupakan jenis teks negosiasi secara formal karena dilakukan secara langsung dan dengan cara yang formal. Struktur teks negosiasi. Di PPT kami terdapat 5 struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Definisi singkat orientasi adalah pengenalan topik. Kita dapat mengambil contoh bagian orientasi dari cerita yang telah kami buat, yaitu ada suatu perusahaan yang bernama Bakti Utama yang sedang membutuhkan biaya untuk membiayai perusahaannya. Yang kedua, ada perusahaan yang bernama Surya Mandiri yang membutuhkan saham untuk proyek barunya. Struktur kedua adalah pengajuan. Pengajuan adalah pernyataan pihak utama untuk meminta atau mengajak pihak kedua untuk merespon tautannya. Contohnya, ya baiklah, to the point saja. Kami ingin mengajak Bapak untuk bekerja sama dalam proyek baru kami, dan kami ingin menawarkan sebagian saham kami kepada perusahaan Bapak. Struktur ketiga adalah penawaran. Definisi penawaran adalah pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Contohnya adalah, saya ingin harganya dikurangin Pak menjadi 90 juta, bisa? Struktur yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan adalah hasil akhir dari kedua belah pihak berdasarkan tawar-menawar. Contohnya, oke, baiklah, saya akan membeli saham Anda. Kelima adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir cerita. Contohnya, jadi kami permisi pulang dulu ya. Selamat siang. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya yaitu, begini Pak, jika Bapak membelinya dengan harga 100 juta, saya kasih bonus sepeda motor Vario.
Bagaimana, Pak? Yang kedua, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Contoh, kalau harganya dikurangi, kami tidak bisa, Pak. Saat ini kami membutuhkan modal untuk proyek baru kami. Ibu juga tahu, kalau nilai saham kita tidak pernah. Ketiga, ada kesantunan bahasa. Menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Contohnya, terima kasih atas waktunya, selamat siang. Dan yang keempat, kalimat promina. Promina atau kata gantinya adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, dan ini. Contoh dengan kata ini, dengan perusahaan Bapak ini. Dan yang kedua, nya. Ya, baiklah Pak, terima kasih atas kerja. Kalimat langsung. Pengertian kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran dari orang lain. Contohnya seperti perusahaan kami pun sangat berharap banyak. Lalu, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Di dalam negosiasi, ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Contohnya yaitu, ini surat persetujuannya ya Pak, silakan ditandatangani. Lalu, menggunakan konjungsi, menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya seperti kalau, begitu, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Contohnya, 1. Kalau menurut Bapak itu baik, ya saya setuju-setuju saja. Kedua, dan kita akan mengadakan kerjasama dan pertemuan di taman. Yang terakhir yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif artinya kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Contohnya yaitu, ya baiklah, to the point saja. Jadi begini Pak, kami ingin mengajak Bapak untuk bekerja sama dalam proyek baru kami dan ingin menawarkan sebagian dari saham kami. Mario Teguh berkata, jangan bernegosiasi dengan impian Anda, tapi bernegosiasilah dengan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapainya. Apapun yang Anda mimpikan, mungkinkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.